Shalom, perkenalkan nama saya adalah Evi Sondang Pangaribuan, mahasiswi studi doktoral STTAI Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah bagian dari metode penelitian kualitatif. Kita mengetahui bahwa metode dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data dari penelitian tertentu. Pengumpulan data ini adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diteliti dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi alamiah sumber data primer. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif bukan hanya berkaitan dengan berbagai dokumen yang dimiliki oleh responden, tapi juga menyangkut barang, benda, atau artefak atau benda sejarah yang sudah ada sebelum dilakukan penelitian. Mari kita akan menguraikan pengertian dan kegunaan dari metode dokumentasi. Ada beberapa teori menurut para ahli. Kita akan lihat menurut Guba dan Lincoln. Menurut Guba dan Lincoln, rekod adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian atau peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari rekod yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik. Dokumen dan rekod memiliki kegunaan. Mari kita akan lihat kegunaannya menurut Guba dan Lincoln. Yang pertama, kegunaannya adalah merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Kemudian yang kedua kegunaannya adalah punya daya bukti. Ada bukti yang diperlukan oleh responden tersebut. Yang ketiga gunanya adalah berguna sebagai bukti untuk pengujian. Yang keempat kegunaannya, dokumen otentik harus dicari dan ditemukan. Selanjutnya kegunaannya juga tidak reaktif, berarti aktif, ya. Kemudian kegunaannya juga adalah memperluas pengetahuan dari responden atau peneliti tersebut. Dan kegunaannya juga punya nilai sejarah yang tinggi. Mari kita akan lihat jenis data dokumentasi menurut sumber-sumber yang ada, yaitu menurut sumber catatan resmi atau official of formal, dan kemudian dokumen-dokumen ekspresif atau expressive documents. Yang ketiga sumbernya dari laporan media massa atau mass media report. Kita akan lihat bagaimana kebaikan dan kelemahan metode ini. Metode ini punya kebaikan. Yang pertama kita akan lihat dia punya kebaikan hemat tenaga. Ya, yang kedua kebaikannya adalah mengambil data dari peristiwa yang lampau, peristiwa sejarah-sejarah yang silam, jadi bisa kita ketahui dengan metode ini. Yang ketiga kegunaannya adalah tidak ada kesangsian masa lalu Pak, karena tercatat dan bisa diulang kembali. Yang keempat kegunaannya adalah mudah mengadakan pengecekan. Ya, mudah mengadakan pengecekan. Dan yang selanjutnya kita lihat kelemahan dari metode ini. Kelemahan dari metode ini yang pertama, bila kurang data sukar dilengkapi. Jadi kita harus melengkapi lebih lagi. Dan yang kedua, kelemahannya hanya dianggap sebagai data pelengkap, jadi bukan data yang paling utama. Nah, ketiga, kelemahannya adalah banyak dokumen tidak valid dan mudah ketinggalan zaman. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita lihat selanjutnya ada dokumen pribadi. Ya, dokumen pribadi juga merupakan dari metode dokumentasi. Dokumen pribadi ini adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis. Bisa merupakan tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Catatan pribadi dimiliki oleh responden dan sulit untuk diperoleh karena mayoritas catatan pribadi ini bersifat rahasia, ya, yang seperti buku harian yang bersifat pribadi. Nah, mari kita akan lihat tentang kajian isi.
Yang pertama adalah untuk mendapatkan dokumen yang padat, yang berisi, ya, yang biasa digunakan teknik content analysis atau kajian isi. Menurut Barrelson, ya, kita akan lihat bahwa dalam Guna dan Lincoln, seperti yang tadi sudah disampaikan, kajian isi ini ialah teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif, ya, sistematis dan manifestasi komunikasi. Menurut Weber, ya, menyatakan kajian isi sebagai metodologi penelitian yang bermanfaat atau memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Ya, kita akan lihat ada 5 ciri kajian isi, ya, menurut Muhammad B. dan Wandi 2006. Yang pertama adalah proses mengikuti aturan. Ya, kajian isi yang kedua adalah prosesnya sistematis. Yang ketiga adalah proses untuk menggeneralisasi. Yang keempat adalah mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Dan yang kelima adalah menekankan analisis isi atau teks, buku atau teori, aturan atau undang-undang. Selanjutnya kita akan simpulkan bahwa yang pertama, dokumentasi adalah sarana pengumpulan data yang diperlukan oleh responden atau peneliti tersebut. Yang kedua, dokumentasi itu menyangkut barang, benda, artefak yang sudah ada sebelumnya atau catatan-catatan sejarah yang sudah ada sebelumnya sebelum dilakukan penelitian. Dan yang ketiga, bentuk dari dokumen pribadi bisa berupa buku harian, buku agenda kerja, buku saku lain yang dimiliki oleh responden yang bersifat pribadi. Selanjutnya, selain dokumen pribadi juga ada kajian isi dalam proses penelitian kualitatif. Dan yang selanjutnya, mahasiswa dan dosen yang sedang melakukan penelitian kualitatif disarankan dapat menggunakan metode dokumentasi. Demikian penyampaian yang saya sampaikan. Saya tahu bahwa masih banyak hal-hal yang perlu lagi kita singkapkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.